Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama bagi kita tentunya memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada malam ini, malam ke-13 bulan suci Ramadan, kita masih diberi kesehatan, diberi kesempatan sehingga kita bisa hadir bersama-sama di tempat yang berbarakah ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat jamaah Isya dan Tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mencermati ayat-ayat Al-Qur'an, khususnya ayat-ayat yang berbicara tentang surga, seringkali Allah Subhanahu wa taala menutup firman-Nya dengan kalimat innallaha ghafurur rahim atau wa kana Allahu ghafurur rahim atau ghafurur rahim, seperti yang ada dalam surah Fussilat, walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Di dalam surga kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan, walakum fiha ma tad'un, dan di dalam surga kamu mendapatkan apa yang kamu minta. Nuzulan min ghafurir rahim, sebagai jamuan dari Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pertanyaan yang muncul, mengapa Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara tentang surga hanya dua sifatnya ini yang selalu disebutkan, Al-Ghafur bersama Ar-Rahim, padahal Allah memiliki banyak sifat. Allah memiliki Asmaul Husna, tetapi mengapa Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara tentang surga hanya yang hanya dua sifatnya itu yang selalu disebutkan? Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi dalam kitab tafsirnya membantu kita menjawab pertanyaan ini, bahwa memang mustahil seseorang masuk surga kalau bukan karena ampunan dan kasih sayang rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena ampunan Allah, bukan karena rahmat Allah, maka seseorang itu akan mustahil masuk dalam surga. Kenapa? Karena sungguhnya manusia itu terlalu banyak kesalahan, terlalu banyak dosa yang selalu diperbuat. Lalu kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala? Pembicaraan dari orang yang ada pernah dan dia masih berkenaan. Di bulan Ramadan ini kita sering mendengar para mubalik membaca hadis man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni, mendapatkan pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama, untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ya khususnya
di bulan suci kita berpuasa dengan iman, berpuasa dengan melaksanakannya sesuai dengan syariat dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala semata-mata, maka insya Allah kita akan mendapatkan pengampunan. Juga kita sering mendengar man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghidupkan malam Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, juga mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini khusus bulan Ramadan. Tentu bukan hanya ini. Kita juga dianjurkan untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di malam-malam saat sekarang ini. Karena kita juga sering mendengar kembali mengatakan bahwa Ramadan itu dibagi 3. 10 hari pertama disebut rahmatullah, rahmat Allah. 10 hari kedua, malam 11 atau hari ke-11 sampai 20 itu disebut maghfiratullah, ya, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti sekarang ini kita sudah berada di malam ke-13, ya berarti kita sudah berada di posisi maghfiratullah, ya, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 10 hari ketiga 21 sampai habis itu bilanlah pembebasan dari neraka. Jadi kita harus memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya mendapatkan pengampunan, tetapi juga bahkan mendapatkan keberkahan rezeki. Ketika kaum Nabi Nuh dilanda kekeringan, krisis air, sampai-sampai menyebabkan semua ternak meninggal atau mati, semua tanaman hancur. Lalu Nabi Nuh mendatangi Nabi Nuh untuk meminta supaya Allah menurunkan hujan. Apa kata Nabi Nuh? Faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, innahu kana ghaffara, karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midrara, dan niscaya Dia akan menurunkan hujan dari langit untuk, jadi bukan hanya mendapatkan pengampunan, tetapi Allah akan menurunkan hujan untuk mereka ketika dia betul-betul memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yumdikum bi amwalin wa banin, dan Dia memperbanyak harta dan anak-anak. Bukan hanya memberikan ampunan, ya, namun promosi, nawaitu yawi ya nawaitu warapan, wa ya'lakum jannah, dan Dia mengadakan untukmu kebun-kebun. Ya, apa dia katakan? Wa ya'lakum anhar, dan mengadakan untukmu sungai-sungai. Jadi memperbanyak istighfar itu bukan hanya mendapatkan pengampunan dari Allah SWT, tetapi juga mendapatkan keberkahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Imam Ahmad bin Hanbal tiba-tiba tergerak hatinya, ya, untuk keluar jalan-jalan di satu kampung. Tempat paling cinta beliau jauh ke sini kampung. Padahal di kampung itu tidak ada urusannya, tidak ada juga kenalannya. Sehingga dia melakukan perjalanan ke kampung itu. Tiba di kampung itu waktu sholat maghrib, ya, sehingga beliau ikut sholat jamaah maghrib. Setelah sholat maghrib jamaah pulang, beliau ingin istirahat di masjid, tetapi diusir oleh marbot bahwa tidak boleh tidur di masjid, ya, sehingga beliau keluar teras masjid.
di teras masjid juga masih diusir, sehingga dia bangun dorong-dorong karena Imam Ahmad bin Hanbal ini sudah kecapean, kelelahan berjalan dan tidak punya kenalan, ya, sehingga bangun dorong-dorong di teras masjid, sehingga dilihat oleh pemilik rumah yang ada di samping masjid. Ya, sehingga pemilik rumah itu keluar, ada apa? Imam Ahmad mengatakan, saya mau istirahat di masjid ini karena saya ini musafir, saya tidak punya kenalan, tapi dilarang oleh makmum masjid. Ya, sehingga ya pemilik rumah tadi mengatakan, kalau begitu ya istirahat saja di rumah saya. Ya, sehingga Imam Ahmad bin Hanbal masuk ke rumah laki-laki itu yang kebetulan ada di samping masjid. Ketika Imam Ahmad bin Hanbal istirahat baru-baru, karena yang pemilik rumah itu adalah pembuat roti, ya dia sudah ya kerja di roti tulis kira-kira timur, sehingga diperhatikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Sehingga Imam Ahmad bin Hanbal bertanya, apa yang kita baca? Orang itu berkata, saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, saya selalu membaca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, seberapa kali kita baca satu hari semalam? Saya tidak hitung, ya ribuan kali, kalau saya tidak hitung. Lalu Imam Ahmad bin Hanbal bertanya, apa khasiatnya membaca? Orang itu mengatakan, khasiatnya adalah semua yang saya minta itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali masih ada satu permintaan saya yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, apa itu? Satu permintaan saya, maka dia berkata, setiap hari dan berkata, maka ada ajaran waktu dan kemudian teruntukkan Imam Ahmad bin Hanbal. Padahal Imam Ahmad bin Hanbal adalah imam besar. Inilah khasiatnya, katanya dia tidak ada ulama yang tak beratasan kita sini kecuali saya tidak mohon kepada Allah supaya Allah tidak mencabut nyawa saya sebelum bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Lalu Imam Ahmad bin Hanbal baru memeluk orang itu. Akhirnya Imam Hanbal ini gara-gara dia itu astagfirullah, istighfar. Lepas itu berkata melok kepada pada hati kamu satu bergabung dan itu akan selesai. Inilah Bapak Ibu yang saya muliakan, yang dengan memperbanyak istighfar bukan hanya mendapatkan pengampunan, tetapi juga kita akan mendapatkan keberkahan rezeki, bahkan mendapatkan kemudahan di saat kita mengalami kesempitan. Mudah-mudahan bulan suci Ramadan ini menjadi momen, menjadi inspirasi kepada kita semua untuk senantiasa mengamalkan atau memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga semua urusan